من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا شمد القدر الجيلاني وخصوصا شيخ مولانا إلياس والزكريا ومولى يوسف لهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودخرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين وحمد الشاكرين اللهم حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا أول الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا رحمن الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari setetes air mani yang hina menjadi makhluk yang sempurna. Bahan kita, bahan manusia itu apabila dikumpulkan, dibawa ke pasar, dijual, laku nggak? Nggak laku, bukan hanya nggak laku, tapi orang akan mengatakan ini orang gila gitu. Jual air mani, dan walaupun itu air profesor, doktor. Maknanya apa? Kita ini sebenarnya dari bahan yang sangat-sangat hina. Masih lebih berharga bahan ayam, telur. Dibawa ke pasar sekilo, tawarin banyak orang beli. Laku. Tapi kalau bahan kita sangat-sangat menjijikan. Tapi dengan kasih sayang Allah, dari setetes air mani yang hina ini Allah ciptakan makhluk manusia yang sempurna, yang ganteng-ganteng, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, kasih mulut, kasih tangan, kasih kaki, ya, kasih otak. Nah, ini saking cintanya Allah kepada kita. Maka manusia ini adalah salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad karamna bani Adam. Sungguh aku muliakan keturunan Nabi Adam. Maknanya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan Allah menciptakan manusia ini bersumpah 4 kali.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, dan demi negeri yang aman ini, Makkahul Mukarramah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia adalah sebaik-baik bentuk. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia bisa menirukan hewan. Menirukan kambing, berangkang, bisa. Tapi kambing tidak bisa menirukan manusia. Kambing nggak bisa ngomong. Berdiri juga susah. Walaupun bisa cuma sebentar. Manusia bisa menirukan hewan-hewan yang lain. Menirukan dari harimau misalnya. Oh, bisa manusia. Tapi harimau tidak bisa menirukan manusia. Kita bisa menirukan ayam. Kan ada meniru kuku bisa. Tapi ayam tidak bisa ngomong kayak manusia. Ini maknanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk yang sempurna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan kembalikan ke tempat yang paling hina. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Manusia yang dihormati, gagah, ini akan dimasukkan ke tempat yang paling rendah, sehina-hinanya. Ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita manusia, Allah berikan nikmat iman dan Islam. Kalau kita wujudnya manusia, ganteng, gagah, tapi kalau nggak ada iman kepada Allah, derajatnya lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada sapi, lebih hina daripada kerbau, lebih hina daripada kambing ayam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Jin manusia yang kayak apa yang akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam? Allah melanjutkan dengan firman-Nya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dikasih hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasmauna biha. Dikasih telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah kasih mata, tapi nggak bisa melihat ayat-ayat Allah. Padahal ayat Allah nampak di depan mata kita banyak sekali. Kita melihat ayam, melihat hewan aja itu merupakan ayat Allah. Ada hewan yang kakinya 1000, namanya apa? Luwing. Ya, jalannya pelan, kesenggol langsung klungker. Gitu. Ya. Itu ayat Allah. Ada hewan yang kakinya nggak ada kakinya, tapi jalannya cepat, ular. Nah. Jadi ini juga merupakan ayat Allah SWT yang diperlihatkan kepada kita bahwasanya berjalan atau tidak berjalan itu dalam genggaman Allah SWT. Allah kuasa menjalankan dengan kaki, Allah kuasa juga menjalankan tanpa kaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suara-suara yang kita dengarkan juga banyak sekali yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Pernah dengar suara ayam? Sering. Ayam itu setiap pagi, setiap malam itu keluruk. Yeah. Itu kalau diarabkan itu kayak gini. Uzkurullah. Berzikirlah kamu kepada Allah. Gitu kata ayam. Jam 1 dia bangun, mengingatkan, membangunkan majikannya. Jam 2 nanti bangun lagi. Uzkurullah. Jam 3, jam 4, uzkurullah sampai subuh nggak bangun-bangun. Nah, ini ayam kok mau-maunya dia. Tiap jam
Dia membangunkan kita. Ini juga merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada burung yang suaranya lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad gitu. Ada burung itu suara gitu. Ada sapi yang suaranya gini, Allah, Allah gitu. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Basur itu kalau kita perhatikan itu bunyinya subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Subhanallah, subhanallah gitu sih. Ini telinga Allah ciptakan. Allah berikan pendengaran kepada kita. Ketika kita mendengar sesuatu, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mulut kita mengucap subhanallah, iman kita meningkat. Tapi kalau mata, telinga, hati tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, firman Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Kenapa? Karena binatang banyak zikirnya daripada manusia. Binatang itu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berzikir terus. Semua binatang berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang mati selesai masalah. Paling nanti kalau dia pernah menzalimi kawannya, misalnya nyeruduk nyakitin kawannya, nanti di akhirat supaya balas dulu yang dizalimi tadi, setelah itu jadi debu. Kecuali binatang-binatang tertentu yang akan masuk surga seperti burung hudhud, semutnya Nabi Sulaiman, kemudian untanya Nabi Soleh dan sebagainya. Anjingnya Asbul Kafi itu yang akan masuk surga. Jadi jadi mulia, yang lainnya jadi debu. Maka manusia yang tidak ada iman kepada Allah, tidak bisa menggunakan hatinya, matanya, telinganya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka manusia semacam itu derajatnya lebih hina daripada binatang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih banyak waktu untuk merubah mindset. Banyak waktu untuk memperbaiki hidup kita. Hidup dalam arti kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sholat 5 waktu. Sholat nggak tadi? Sholat 5 waktu dijaga. Dengan berzikir, membaca Al-Quran. Ada Al-Quran di sini ya? Juz amma adanya. Juz amma ya? Iya. Ada yang bisa baca Quran? Baca Quran bisa nggak? Belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Nanti kalau udah selesai dari sini ya, ngaji. Kalau mau ngaji ke tempat saya di Selikur, saya siap ngajarin. Iya. Kalau saya ada waktu itu, kan saya udah menyiapkan waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita tidak terpeleset 2 kali. Gitu. Insya Allah nanti kalau kita ngaji, sholat, dibimbing sama Allah. Oh ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Nah gitu, dibimbing. Jadi ada bisikan-bisikan dari Allah, dari malaikat. Ini jangan ke sini. Nah, gimana ceritanya Mas, siapa namanya lupa saya? Angga. Mas Angga ya? Sudah berapa bulan di sini? Udah 3 bulan. 3 bulan ya? Ceritanya gimana bisa masuk sini? Kenapa? Berantem. Oh, jangan berantem ya. Ini nolongin adik. Adik tadinya digebukin dulu. Oh, adiknya digebukin dulu. Terus lapor sama saya, terus sama saya balik royak lagi. Iya, iya. Dari bulan 3 Pak, yang Iya. bertiga itu. Iya, iya betul. Yang satunya? Yang satunya tato. Udah dilempar di Kelepas. lapas. Kamu masih proses ya? Ini sih. Ini nanti Sudah sidang nanti sidang ya? tuntutan. Iya, iya, iya. Ya kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyesali ya. Karena memang kalau masih muda itu emosinya masih tinggi. Iya benar. Nggak berpikir ini nanti akan terjadi. Pokoknya penting sekarang puas-puasin nah, gitu biasa. Nah, nanti kalau kita mendekat sama Allah, kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak dekat sama Allah, ya kita akan kalah dengan nafsu kita. Kalah dengan nafsu kita. Maka kita bertobat kepada Allah, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selesaikan masalahnya. Amin. Ya, misalnya. Mungkin saja yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.